Sang ibu secara tidak sengaja memaksa putrinya mati. Kemudian menyembunyikan tubuhnya di sumur kering dan menyegelnya selama 30 tahun. Film ini didasarkan pada salah satu dari tempat berhantu paling menakutkan di Taiwan. Itu benar-benar membuat para penonton merinding. Di awal film, gadis kecil si Aul yang mengikuti ibu dan neneknya ke kuburan untuk memberi hormat kepada kakaknya. Di tengah jalan, si Aul yang tiba-tiba tersandung. Tapi tidak ada apa di sana dan tidak ada yang serius. Si Aul yang dengan santai mengutuk. Nenek mendengar ini dan segera menegurnya, bahwa bilang itu akan menyentuh orang yang telah meninggal di kuburan. Si Aul yang tidak menganggapnya serius. Tapi segera hal-hal aneh akan terjadi padanya. Saat ibu dan neneknya sedang beribadah, wajah si Aul yang tiba-tiba jadi dingin, seolah terpanggil oleh sesuatu. Dia berbalik dan berjalan menuju hutan di sebelah pemakaman. Kemudian si Aul yang kembali ke rumah dan pikirannya jadi aneh. Matanya putih memegang pisau dapur. Dan perlahan berjalan menuju lantai 3. Di mana dia dirantai selama bertahun-tahun. Setelah masuk dia menemukan sebuah toples di bawah tempat tidur, yang juga disegel dengan mantra. Dia mengangkat botol itu tinggi-tinggi dan membantingnya ke tanah. Sore hari ibu dan neneknya, kiranya pulang. Begitu memasuki pintu, nenek menemukan bawah segel di lantai 3 telah dibuka. Dia tiba-tiba merasa tidak enak. Berpikir bahwa si Aul yang telah membawa kembali apa yang kotor dari kuburan. Jadi dia bergegas keluar untuk bertanya pada penyihir. Kemudian Alian mengira putrinya si Aul yang bersembunyi di rumah. Dia memanggil 2 kali, tetapi tidak ada yang menjawab. Saat ini, di luar rumah sedang hujan deras dengan listrik padam. Seluruh rumahnya jadi gelap dan dingin. Alian menahan nafasnya dan naik ke lantai 3. Ke kamar yang lantainya telah terbelah 2 oleh pisau. Dia melihat pecahan toples di tanah. Ketika Alian bertanya-tanya, garis darah dari udara secara bertahap muncul di cermin ruangannya. Dia berjalan untuk melihat isi dari kata-kata berdarah itu. Tetapi Alian melihat di bawah rambutnya ditarik nenek. Sebelum dia punya waktu untuk beraksi, gaun putih di sampingnya tiba-tiba berkibar. Alian berbalik ketakutan dan ingin melarikan diri. Tapi pintu tidak dapat dibuka saat ini. Dia tidak punya pilihan selain bersembunyi di lemari. Itulah Elong, pacar si Alian. Elong menelpon si Alian sepanjang hari tetapi tidak ada yang menjawab. Khawatir sesuatu akan terjadi, dia datang ke sini untuk menemukannya. Dia pikir si Alian mungkin dalam masalah. Begitu dia selesai berbicara, cermin di ruangan itu langsung meledak. Kemudian tangisan si Alian datang dari cermin. Elong memasukkan tangannya dan menemukan bahwa cermin itu bisa mengarah ke dunia lain. Jadi keduanya dengan berani masuk. Siapa yang akan menyelamatkan saya? Tidak ada yang menyelamatkan saya. Dari suara itu, keduanya melihat si Alian berjalan menuju sumur kering di halaman sedikit demi sedikit. Jadi ibunya datang untuk menghentikannya, tetapi masih selangkah di belakang. Alian menangis karena mengira dia telah kehilangan putrinya. Di dasar sumur kering tiba-tiba terulur sepasang tangan hitam. Tarik dia ke bawah, untungnya pada saat kritis. Elong datang untuk menyelamatkannya tepat waktu. Lalu keduanya berlari masuk. Tapi mereka mendengar piano dari lantai atas. Mereka naik ke atas dan menemukan si Alian duduk di sana tanpa cedera. Alian menghadap dan memanggilnya tetapi si Alian tiba-tiba mengambil gunting dan harap bunuh diri. Alian bergegas agar menghentikannya. Itu semua salahmu. Semuanya salahmu. Apa yang kau bicarakan? Tenanglah. Elong, tolong bantu aku. Bu. Itu bukan si Alian. Semuanya di sini mengerikan. Keduanya ingin kembali ke cermin. Tapi jalan itu ditutup. Pada saat yang sama, dia akhirnya mengundang penyihir. Toples di sini sudah disegel olehnya bertahun-tahun yang lalu. Penyihir memberitahunya bahwa wanita itu telah kembali.
Setelah itu, dia meletakkan foto wanita itu di tanah. Dan biarkan dia memukulnya berkali-kali dengan sebatang kayu persik. Saat itu sosok si Aliang mereka keluar dengan hembusan angin. Penyihir memintanya untuk terus mengukul gambar itu. Hingga jiwanya di dalam tubuh si Aliang didorong keluar. Bersamaan dengan pukulan, dunia di cermin mulai berantakan. Elong memanfaatkan kesempatan itu dan keluar. Tapi Aliang dan ibu si Aliang tidak bisa melarikan diri tepat waktu. Pada titik ini, roh jahat dilepaskan dengan sangat marah. Ia mencengkeram leher Sinanya. Apa-apakan ini? Itulah putrimu kembali untuk membalas dendam. Begitu kata-kata selesai, darah hitam jatuh di dahi nenek. Kemudian hantu perempuan tanpa kepala itu turun dan memasuki tubuhnya. Penyihir itu tahu bahwa dia nggak bisa buat apapun, jadi dia lari ketakutan. Wanita tua itu dikejar hantu wanita itu. Dan berapa yang berlaku, itu berlaku. Dan mengambil nyawa nenek untuk mengancamnya. Memaksa Elong turun ke sumur untuk mencari sesuatu. Elong terpaksa turun dan menggali pot tanah liat yang tersegal di dasar sumur. Setelah dibuka di dalam ada kepala hantu perempuan. Pak Zahat, ini tersebutkan. Pada di dalam kekerasan, yang berlaku di dalam kekerasan, setelah dibuka di dalam adalah kepala hantu perempuan. Pada hari detik ini sebuah peristiwa dari 30 tahun yang lalu perlahan muncul. Saat itu, neneknya masih muda dan melahirkan satu laki-laki dan dua perempuan. Putrinya, Alian dan Amai adalah saudara kembar. Neneknya seorang otoriter. Dia dengan penuh kasih memanjakannya. Suatu hari hujan deras. Sisau saudaranya lagi mengambilkan sepatu untuk saudari Alian. Lalu tidak sengaja jatuh ke sungai dan tenggelam. Alian takut ibunya akan menyalakannya. Jadi dia takut dan menyalahkan adiknya Amai. Sejak saat itu, sang ibu selalu membenci Amai. Dan sering memukulinya secara brutal. Amai tidak tahan dengan siksaan ini dan secara perlahan jatuh ke dalam depresi parah. Dia mengunci di kamarnya setiap hari. Terkadang melompat atau menangis. Ibunya mengira dia dirasuki setan. Dan mengundang penyihir untuk menyingkirkan roh jahat. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa penyihir itu cabul. Dia menemukan Amai sangat cantik. Memanfaatkan kepercayaan orang lain. Dan penyakitnya, dia memperkosanya. Tak ingin tersiksa dan terhina. Malam itu, Amai bunuh diri dengan melompat ke sumur kering di halaman rumah. Penyihir khawatir dia akan berubah menjadi hantu setelah dia mati untuk membalas dendam. Jadi dia berbohong bahwa Amai memiliki terlalu banyak kebencian. Sehingga tubuhnya harus dipisahkan. Kemudian dia memisahkan kepala, badan dan pakaiannya. Dan menguburkan di 3 tempat berbeda. Aliang mengetahui kebenaran ini bertahun-tahun kemudian. Dan terjadi pertengkaran hebat dengan ibunya. Tiba-tiba, ibunya menuduhnya sebagai pembunuh Amai. Saat keduanya bertengkar, sang ibu tanpa sengaja mendorong Aliang ke dalam sumur kering dan meninggal. Setelah kematian Aliang selalu mengkhawatirkan putrinya yang baru lahir. Jadi dia menjadi hantu dan selalu berada di sisi putrinya. Jadi di awal film Aliang adalah hantu. Kebenaran saat menyapu kuburan sebelumnya hanya si Aulong dan neneknya. Dan alasan mengapa Aulong bisa melihat ibunya si Aliang. Itu karena dia memiliki mata yin dan yang. Setelah mengetahui semuanya, Aulong yakin menelpon polisi. Si nenek diadili. Tapi filmnya tidak berakhir di situ. Ternyata di rumah ini ada hantu dengan kebencian yang lebih dalam. Ini adalah biang keladi dari semua ini. Saat itu neneknya melahirkan 3 orang anak. Kemudian suatu hari dia menemukan suami berselingkuh dengan pengasuh di rumahnya. Dia dengan marah. Dia suruh orangnya untuk menenggelamkan si pengasuh ke sumur. Sang suami menyaksikan, namun tidak datang menyelamatkannya. Akibatnya, sang pengasuh berubah menjadi hantu setelah meninggal. Pertama, dia buat suaminya bunuh diri. Kemudian pada hari hujan, ia menyeret putranya ke dalam air dan tenggelam. Dan membuat putrinya sampai gila, setelah diperkosa oleh si penyihir. Gadis itu bunuh diri dengan menceburkan diri ke dalam sumur. Kemudian Aliang juga jatuh ke dalam sumur kering dan mati. Di akhir film si Aliang meninggalkan rumah tua neneknya.
Sejak itu, rumah itu menjadi yang pertama dari tempat rumah berhantu paling mengerikan di Taiwan. Jangan lupa like, komen dan share ya, dan bunyikan loncengnya untuk menonton review film selanjutnya. Oh iya, tolong di subscribe ya, biar saya semangat buat review film yang lebih menarik lagi. Terima kasih.